dari jiwa saya tetap tinggal di rumah sakit sana. Ini bercanda ini nggak usah direkam ya. Ya, jadi tidak ada badai sitokin ya. Nah, itu artis yang mengalami gitu. Nah, tapi teman-teman tetap semangat ya. Jadi memang kita sedang melalui masa krisis ya, masa luar biasa ya. Semoga kita semua bisa bertahan dengan baik ya, terutama tetap sehat. Nah, oke. Jadi topik hari ini sebetulnya sangat bagus ya. Saya baca judulnya ini seperti bisa bikin saya terlahir kembali. Ya, bagaimana untuk reborn impian saya sendiri. Jadi judulnya strategi Jitu mencapai impian. Nah, ngomong-ngomong soal impian, apakah kita mungkin akan dengar dari Pak Heri nanti ya, kita kupas bersama. Jadi Pak Heri udah oke? Pak Heri Ya, suara ready. ya. Ready. Ya, ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang impian ya. Nah, impian itu apakah semua orang harus punya impian, Pak Heri? Menurut Pak Ciko gimana? Menurut saya banyak orang mungkin tidak pernah memikirkan impian. Wow. Karena Tapi kenapa? Karena sibuk dengan rutinitas. ya. Jadi Tapi mungkin dia setidak-tidaknya kalau orang yang tidak punya impian, sorry saya potong sebentar ya. oke. Tapi setidaknya kalau ada orang yang tidak punya impian, tapi dia ada sesuatu yang dia inginkan, benar atau tidak? Ya, saya yakin begitu. Yep. Dan masalahnya adalah kalau yang tadi Pak Ciko bilang itu adalah salah satu hal banyak orang yang punya keinginan tapi tidak jelas, tidak berani, dan tidak menganggap apa yang dia inginkan kadang-kadang suatu yang mustahil. Ya. Sehingga terakhir tidak berani punya impian. Jadinya seperti itu. Tapi dia mau gitu. Dia mau hidup yang Mau lebih ya. baik. Banyak orang Ya. mau, tapi akhirnya ada yang tidak berani punya impian gitu. Ya. Karena kehabisan waktu atau kemampuan mungkin gitu ya. Ya, banyak hal sih, banyak hal. Kita akan belajar hari ini. Oke. Jadi impian itu seperti apa, Pak Heri? Ada berapa macam impian? Kalau mau dibilang impian ya, kan yang namanya kita sebagai manusia kan pasti ada sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang paling dasar biasanya manusia itu keinginan manusia itu menurut Pak Ciko seperti apa? Apa aja yang diinginkan oleh manusia? Keinginan manusia itu tidak terbatas. Tidak Jadi terbatas ya. ada hal baru yang diinginkan gitu. Seperti Ya. saya juga kadang begitu ya. Nah, itu kata kuncinya Pak Ciko. Jadi Oke. hal baru adalah dia tidak mau di posisi sekarang ini kan gitu ya. Ya. Artinya adalah sesuatu yang namanya perubahan. Perubahan, ya. Orang-orang ingin perubahan ya. Artinya selalu sesuatu yang lebih baik. Jadi intinya adalah sebenarnya hidup manusia itu dia memiliki sebuah dasar dari sebuah keinginan, yaitu akan menginginkan sebuah perubahan, terutama dalam hidupnya. Tentunya pasti perubahan itu adalah perubahan yang menjadi lebih baik. Ya. Kan gitu ya. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang menginginkan kehidupan yang perubahan dalam kehidupannya menjadi lebih baik, lebih jelek, lebih buruk. Ya, setuju. Kan gitu ya. Nah, Setuju. mau lebih baik dalam hal apa? Pertama, mungkin lebih baik dalam hal hubungan, relationship. Lebih ingin dicintai. Ya, ingin lebih dicintai. Kemudian apa? Dalam hal keuangan. Ingin memiliki kebebasan secara keuangan, kan gitu contohnya ya. Ya, lebih Nah, sejahtera itu ya. lebih sejahtera. Nah, ingin apa lagi? Dan masih banyak lagi keinginan lainnya, kan gitu Ya, ya. terutama hal-hal materi. Ya, materi misalnya ya. Nah, namun kadang-kadang dalam prosesnya itu manusia kan juga mengalami yang namanya
proses di mana dia menemukan ketika dia dalam proses mencari apa yang dia inginkan itu dia mengalami yang namanya cobaan, rintangan, dan mungkin yang disebut sebagai ketidakberhasilan. Oke. Kan gitu ya. Sehingga Yes. lama-lama karena dia seperti itu terbentuklah sebuah pattern dan membuat dia itu tidak berani lagi untuk bermimpi. Oke. Nah, ini yang kita perlu break sih sebenarnya ya. Karena sebagai manusia itu kita dianugerahkan sebuah energi yang sebenarnya sangat-sangat kuat sekali oleh Sang Pencipta kita, yaitu pikiran kita, kemauan kita, yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa sekali yang tidak terbatas. Jadi seperti kata Pak Heri tadi, ternyata kebiasaan itu begitu penting ya, membentuk mental berpikir seseorang yang mempengaruhi dia untuk menciptakan impian gitu ya. Betul Pak Ciko ya. Jadi kalau kita mau bicara banyak faktor sih sebenarnya. Itu bisa kebiasaan, itu bisa banyak faktor lainnya, baik dari eksternal ataupun dari internal diri sendiri. Namun hari ini memang kita akan coba bahas lebih spesifik. Kira-kira seseorang itu seperti kata Friendly tadi, kita tentunya ingin mencapai, contoh kita yang di Panindaichi Life, kita tim di Mitra Mandiri. Kita ada sebagian memiliki impian, oke, saya mau capai ke Swiss untuk tahun ini. Nah, tapi ada sebagian yang bahkan tidak pernah mau berpikir, Swiss, mikir aja nggak berani gitu kan. Nah, mengapa bisa seperti itu? Dan pertanyaannya adalah, kalau kita lihat, setiap manusia itu kan diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu equal, sama. Sama dalam arti adalah kita diberi dua mata, resource yang sama ya, dua mata, satu hidung, satu mulut, ya dua telinga, ya sama ya, seperti manusia pada umumnya semuanya sama. Kemudian kadang-kadang kita lihat lagi bahwasanya orang yang sukses dengan orang yang merasa dirinya tidak berhasil, itu juga sebenarnya dalam kehidupan, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan itu sebenarnya apa sih yang membuat mereka berbeda gitu. Sama-sama juga makan nasi, yang satu bukan makan besi, jadi kita makan nasi, kita nggak bisa banding ya. Superman dia ditembak tidak bisa tembus ya, kalau saya pasti tembus ya, itu hal yang wajar. Tapi kita manusia itu pada dasarnya umumnya semuanya sama gitu. Dia bisa bicara, saya juga bisa bicara, tapi kenapa kok beda ya? Saat dia bicara, yang satu bicara dengan kedua bicara itu kok beda gitu. Jadi Pak Heri, bedanya mungkin karena ada orang yang berpengalaman dan ada orang yang belum pernah mencoba sebuah usaha yang baru. Jadi saya kira mungkin orang yang berpengalaman dengan orang yang tidak pernah mencoba ini mempengaruhi kepercayaan diri. Jadi mungkin orang-orang seperti ini cara-cara mencapai impiannya ini hasilnya beda-beda. Benar begitu, Pak? Ya, makanya hari ini coba kita teman-teman kita coba saling mengisi ya. Jadi saya ingin tanya dulu teman-teman. Dalam hidup kita semua punya impian, kita punya setiap orang itu pasti ya, walaupun dia bilang dia tidak punya impian, dia tidak berani punya impian, tapi setidaknya setiap orang itu pasti menginginkan sesuatu dalam hidupnya. Ingin perubahan yang lebih baik kan gitu ya contohnya ya. Nah, ketika dia menginginkan, saya menginginkan sebuah perubahan dalam hidup. Contoh, saya ingin secara keuangan saya lebih baik. Saya pingin, contoh lagi, saya pingin kalau bisa, saya pingin punya mobil, saya pingin punya rumah baru, saya pingin income saya itu bisa 2 kali lipat dari sekarang, 3 kali lipat dari sekarang. Nah, tapi apa yang menyebabkan ada orang yang berhasil dan ada orang yang tidak? Sebelum kita masuk ke, sebelum kita share rahasia G2 tadi untuk mencapai apapun yang kita inginkan, saya ingin tanya dulu teman-teman, sharing dengan teman-teman, apa yang membuat ya orang bisa gagal? Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Ya teman-teman coba boleh boleh share bersama-sama ya.
kita sharing bersama-sama apa yang membuat orang menjadi gagal. Kalau saya, Pak Heri, mungkin seseorang itu berhenti mencoba. Seseorang berhenti mencoba. Ya, Oke, boleh. Ya kita catat ya. Pak Friendly, tolong dicatat ya. Bisa dibantu ya. Berhenti mencoba. Oke. Thank you, oke. Pak Ciko. Teman-teman yang lain mau tulis atau mau langsung Tolong aja? teman-teman juga bisa kasih input ya. Boleh di chat kalau tidak mau buka audio. Kalau mau buka audio lebih bagus lagi, silakan. Ayo, teman-teman. Mengapa orang gagal? Mengapa ada orang yang berhasil dan ada orang yang gagal? Yang gagal itu kenapa? Kalau yang berhasil lebih gampang kita bilang ya, dia berhasil karena dia giat. Dia berhasil karena apa kan itu. Kalau yang gagal gimana coba? Mungkin tanpa planning. Tanpa planning, oke. Pak Friendly tolong dicatat ya, saya sambil catat juga. Tanpa planning. Siapa lagi bisa? Bu Yunita, ada Bu input? Yunita, yuk silakan. Udah buka video. Karena kondisi? Apa? Kurang jelas. Karena kondisi? Kondisi seperti apa? Kondisi yang Background. bukan. Karena Apa tidak punya privilege gitu? bukan, karena kondisi sekarang seperti misalnya yang Kena PHK. Pandemi gitu. ya seperti pandemi gitu yang sedang terjadi mendadak gitu, nggak Oke. seperti normalnya. Nah, kalau kita oke, Ada orang- boleh karena kondisi ya. Tapi Ya. kan kondisi ada orang yang di kondisi yang sama juga berhasil kan? Nah, kenapa Ya. ada yang gagal? Ya. Ya karena dia jualan obat, Pak Heri. Jualan vaksin. Jadi kalau jualan vaksin kenapa rupanya? Saya kemarin baca berita CEO AstraZeneca di masa seperti ini mengantongi gaji 300-an miliar. Wow. Jadi memang ada orang yang melakukan bisnis yang tepat masa. Oh. Nah, oke, kita Jadi balik lagi. Ya, jadi kadang-kadang memang ada orang, itu kan cerita orang yang berhasil ya. Dia melakukan sesuai tepat pada masanya kan gitu ya. Jadi dibalik aja ya, kenapa orang gagal? Yang dia kerjakan tidak tepat masa kan gitu ya. ya bisa jadi. Jadi kalau gitu kita pertanyaan adalah kalau di asuransi di masa pandemi itu tepat masa atau tidak ya? Sangat tepat masa. Jadi nggak ada alasan ya bagi kita teman-teman ya. Nggak ada alasan bagi kita teman-teman, oh ini kondisi lagi tidak tepat masa. Tapi nanti tak akan ada aja Pak Ciko yang bilang, ya kan kondisi sekarang ekonomi susah. Ya nggak salah juga. Nggak salah juga ya. Tapi Ya. tapi di saat ekonomi susah ini apakah lebih perlu perlindungan? Pasti Pak Heri. Lebih perlu ya, lebih perlu. Jadi sebenarnya ini kembali lagi adalah semua adalah bagaimana cara kita melihat mindset-nya kita, keyakinannya kita itu penting sekali. Oke. Ketika keyakinan kita salah, mindset-nya kita salah, maka apa yang kita artikan itu jadi salah, teman-teman. Ya, Bu Rosni, silakan. Oh, bukan ya? Tadi saya pikir ya. Baru masuk. Jadi Mengapa orang bisa gagal? Oh ya. Ya udah pasti karena itu ya. Kalau gagal karena satu mungkin usahanya kurang. Usaha Terus kurang. kedua, mungkin ya kurang serius, usahanya kurang. Ketiga ya mungkin itu ya setting goalnya, planning and setting goalnya belum Oke, planning tepat ya. ya. Planning and setting goalnya belum
belum tepat. Jadi makanya bisa gagal. Oke. Oke, yang lain Bu Suliani coba bisa di chat. Tadi Friendly ada menulis salah strategi. Jadi saya kira artinya Salah juga strategi. Ya, berarti di strategi ya. Oke. caranya salah mungkin begitu ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya teman-teman sudah banyak kasih masukan ya. Sebenarnya sangat-sangat yang teman-teman jawab itu semua sangat-sangat relevan dengan apa yang terjadi saat seorang ada orang yang berhasil dan gagal. Yang gagal itu kenapa? Kan gitu ya. Nah, teman-teman, saya coba rangkum dari beberapa masukan yang tadi ada dan juga ada beberapa tambahan. Yang pasti adalah kalau yang tadi adalah yang tadi kita baru bilang, mindset dan keyakinan yang salah. Setuju atau tidak, teman-teman? Di saat Ya. di saat yang sama, contoh kita di bidang asuransi. Ada yang mengatakan justru di saat pandemi ini kita jadi susah gitu ya. Tapi ada yang justru merasakan apa? Di saat pandemi ini justru jadi gampang. Loh, kenapa demikian? Ya saat sekarang ini kan kita lihat orang lagi susah, orang lagi kekurangan uang. Tapi di satu sisi orang melihat justru di saat orang sekarang ini ekonomi itu susah, justru orang lebih butuh sebuah perlindungan yang pasti secara keuangan kan gitu ya. Kenapa? Karena kenapa kondisi bisa susah? Ya karena keuangan itu tidak punya planning yang pasti. Apalagi pada saat sekarang ini kalau keuangan susah, terkena COVID bagaimana? Kan gitu ya. Dan saat-saat sekarang ini, teman-teman, seperti pada saat kalau kita bilang sebelum pandemi, kan ada juga orang yang bilang seperti itu kan. Pada saat belum ada pandemi, orang juga akan ada alasan seperti itu. Tapi kadang-kadang saya selalu bilang pada nasabah, kalau ada nasabah yang bilang seperti itu, saya bilang apa? Sebenarnya kita harus kembali pada diri kita sendiri. Apakah kita sadar dengan kondisi keuangan yang kita miliki sekarang ini, kalau terjadi sesuatu, kita itu belum tentu ready. Kalau kita sadar hal itu, kita akan selalu melakukan persiapan. Jadi di dalam stage apapun kondisi keuangan kita tetap harus butuh gitu. Kalau Anda punya berlebih, Anda boleh lakukan persiapan yang lebih. Tapi kalau saya dalam kondisi kekurangan, saya juga harus persiapan. Bukan berarti dalam kondisi saya kurang, saya tidak bersiap. Justru pada saat saya kurang, saya harus lebih bersiap. Kenapa? Karena orang yang dalam kondisi kekurangan, kalau terjadi suatu hal yang di luar dugaan dia, yang terjadi hal-hal yang membutuhkan dana darurat, dia akan jadi lebih parah lagi gitu. Jadi tetap butuh dan Anda tinggal sesuaikan aja dengan kondisi Anda masing-masing. Nah, ada orang yang bilang di saat pandemi ini kan susah bertemu dengan orang. Tapi justru banyak sekali agen-agen yang di saat pandemi ini justru dia bisa mendapatkan banyak, dia bisa belajar banyak, ternyata dia bisa jumpa orang melalui online. Dan dia bisa bertemu dengan orang lebih banyak lagi gitu. Nah, ini masalah mindset, keyakinan yang salah. Oke, kemudian tadi teman-teman ada yang bilang tidak ada goal setting, tujuan yang jelas, kan gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu masalah yang paling kita semua tahu lah ya. Bayangkan kalau agen kita itu tidak punya setting mau ke Swiss, dia bagaimana bisa mau kejar ke Swiss? Ya, Pak Ciko ya. Kalau Betul. tidak ada keinginan untuk, tidak ada tujuan dia mau tapai Swiss, dia kira-kira ada strategi nggak yang dia lakukan untuk mau ke Swiss? Ya tidak ada. Pasti tidak ada. Sudah bisa dipastikan tidak ada. Jadi teman-teman, ketika seorang tidak punya tujuan yang jelas, maka tidak ada setting yang dia buat dia mau kemana, maka dia juga tidak akan melakukan strategi apapun. Dia tidak akan ada planning apapun kan gitu ya. Tidak ada effort ya. Tidak akan ada effort dan itu seperti kita itu kalau main sepak bola tapi tidak ada gawangnya gitu. Kita mau kemana? Kalau orang gagal, jangan salahkan kenapa dia gagal. Karena salah satu adalah dia tidak punya, yang tadi kata Pak Ciko tadi, dia punya keinginan.
tapi dia tidak punya impian. Dia tidak punya impian, dia mau apa gitu, apa yang dia inginkan gitu. Nah, ada Tujuan yang ya, tujuan ini termasuk batas waktu tidak? bisa ya, tujuan itu kan goal ya. Jadi kalau goal itu kan salah satu unsurnya adalah harus ada time limit. Ya, Ada seperti time main limit bola kan? ya. Jadi Ya, kalau gawangnya kalau tidak ada waktu 45 menit ya mau nendang sampai kemana gitu. ya mau seumur hidup sampai kemana dia coba? Gak ada batas waktu main kan gitu ya. Ya, That's why dalam hidup kita itu kan juga seperti demikian. Emangnya kalau kita contoh lah ya, kita mau apa? Saya pengen jalan-jalan. Kapan? Kapan ya? Nanti saya usia 100 tahun ke Swiss. Bayangkan kalau dia tidak ada limit. Kalau tidak ada limit waktu, ya sama dengan bohong kan gitu ya. Di usia 100 tahun dia mau ke Swiss ngapain coba? Berobat di sana emangnya. ya keburu pulang nanti. Ya. Jadi harus ada limit waktu. Kan gitu ya. Tahun ini saya mau ke Swiss contoh. Tahun depan saya mau kemana? Tahun ini apa yang saya ingin capai? Sebenarnya itu sangat simpel ya. Setiap dari kita itu tentunya pasti akan ada sesuatu yang kita inginkan, itu pasti ada time limitnya. Anda mau jadi orang kaya enggak? Mau. Kapan? Nggak tahu kapan. Nanti mungkin usia 100 tahun. Sama dengan ya seperti kata Pak Ciko, keburu tutup usia kan gitu ya. Orang pasti akan ada satu settingan. Saya mau beli mobil, kapan? Ya pada saat saya masih bisa bawa mobil, kan gitu ya. Nggak mungkin pada saat saya tidak mampu bawa mobil lagi, saya baru pengen punya mobil. Orang yang sudah tidak mampu bawa mobil, impiannya sudah dirubah, teman-teman. Jadi selalu ada time limit. Kan gitu ya. Kemudian tujuan itu harus, dia merasa tujuannya tidak masuk akal. Wah, Swiss ya, nggak mungkin deh saya bisa capai. Angkanya 500 juta lebih. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa yang terjadi adalah dia menutup sendiri kekuatan yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan pada dirinya. Ya, saya pernah dengar ini Pak Heri. Jadi saya pernah baca dari buku sukses, ya. Ternyata apa yang kita pikirkan atau apa yang kita katakan untuk diri kita sendiri, walaupun di dalam hati, di dalam pikiran, itu penting ya. Kita nggak boleh ngomong negatif terhadap diri sendiri ya. Begitu Anda ucapkan, itu akan langsung menutup kekuatan yang ada di dalam diri Anda. Otak Anda tidak akan berpikir lagi. Apa strateginya? Tadi kita bilang ya, ada strategi, ada planning kan gitu ya. Itu sudah langsung otomatis hilang. Oke. Nah, yang bentar ya. Bentar. Oke. Yang lebih parahnya adalah kalau dia punya sebuah tujuan, sebuah impian, dia tidak merasa harus capai. Ini yang paling parah, teman-teman. Banyak orang ketika ditanya, Anda ingin nggak jadi orang sukses? Ingin. Mau nggak? Mau. Orang kucing kalau lewat kita tanyakan, Anda mau sukses nggak? Anda mau kaya nggak? Coba dia jawabnya apa? Mau aja. Mau. Kan gitu ya, mau. Dia juga jawab mau gitu ya. Tapi ketika seseorang menginginkan sesuatu itu, why-nya sangat kuat. Mengapa dia ingin capai? Dan itu akan membuat perbedaan yang sangat tinggi sekali. Ketika seorang impian yang dia sebutkan tadi, dia tidak merasa ini harus dicapai, maka dia juga tidak akan ada effort apapun yang berarti. Anda mau capai Swiss, Anda kalau tahun ini capai Swiss gimana? Mau nggak? Mau. Tapi kalau nggak capai, ya nggak apa-apa. Kalau dia jawab, ya nggak apa-apa, itu sudah habis. Itu sudah habis. So teman-teman, kita semua ya, ini yang kita bahas hari ini coba, ini mungkin Anda bisa anggap sebagai teori, tapi kalau Anda resapi dengan dalam-dalam, tanyakan pada diri Anda secara mendalam, Anda akan dapat jawabannya teman-teman. Saya yakin hal itu ya. Kemudian apa? Tadi yang dibilang oleh teman-teman, tidak ada strategi yang benar dan terbukti. Jadi tahun ini kamu mau apa coba? Tahun ini saya mau
bisa rekrut sebanyak-banyaknya. Oke, itu tujuan saya, contoh. Tapi strateginya apa? Apa yang saya harus lakukan? Kan gitu ya. Dan ini penting sekali gitu, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas strategi ya, teman-teman. Ya. Nah, berikutnya apa, teman-teman? Nah, teman-teman, setiap orang itu punya gift dalam diri masing-masing. Ini yang maksudnya jalur alamiah. Jalur alamiah. Jalur Maksudnya alamiah gimana? itu seperti demikian ya, teman-teman. Setiap orang punya talenta. Setuju atau tidak, Pak Ciko? Bisa jadi kalau orang itu sadar. Ya, setiap orang pasti punya talenta, punya kelebihan masing-masing. Sadar atau tidak, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Nah, Oke. saat Anda memiliki sebuah goal, saat Anda memiliki sebuah impian, kan gitu ya, Anda menggunakan nggak talenta Anda mendukung apa yang Anda ingin capai? Jadi talenta itu apakah seperti skill Ya, benar. atau dukungan seperti privilege ya, mungkin misalnya background orang tuanya bagus ya, latar ekonominya, atau relationship, Pak Heri? Ini lebih ke dalam diri sendiri. Oke, kalau begitu ini hanya tentang skill diri sendiri ya. Benar. Jadi talenta kita itu kita gunakan untuk mendukung apa yang kita kerjakan. So, teman-teman, kalau Anda lakukan seperti itu, maka itu akan jauh lebih gampang. Nah, kadang-kadang dalam hidup kan kita tidak bisa memilih. Ya, Pak Ciko ya. Iya, setuju. Paling bagus adalah kalau jalur alamiah itu adalah kalau saya itu pandai menyanyi. Kalau saya pandai menyanyi, kita tidak bicara asuransi aja ya. Kita bisa gunakan ini untuk semua hal. Bidang apa? Kalau saya itu memiliki sebuah talenta menyanyi, suara saya sangat merdu sekali, Jadi maka penyanyi. ya jadi penyanyi kan gitu ya. Itu jalur yang paling alamiah gitu. Oke. Tapi banyak nggak orang yang dia pandai menyanyi atau dia pandai, contohlah kalau orang yang pandai berkomunikasi, dia bisa jadi presenter, dia bisa jadi Oh, ya banyak hal kan, host atau apa kan, bintang iklan. bintang iklan atau apa gitu ya, pembawa acara kan gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau dia gunakan apa yang dia miliki itu untuk menjadi mendukung, kadang-kadang kan dalam hidup kan tidak ada pilihan. Anda mau jadi penyanyi, Anda mau jadi pesepak bola. Oke, kalau kita tanya, banyak nggak orang-orang yang talentanya bermain sepak bola di Indonesia? Harusnya banyak ya. Di antara 250 juta penduduk Indonesia kan gitu ya. Tapi kenapa yang tidak ada yang menjadi bintang? Karena memang kadang-kadang hidup manusia tidak ada pilihan. Salah satunya mungkin ya tadi yang yang Yunita bilang ini, kondisi. Kondisi di mana tempat dia tinggal itu tidak memungkinkan dia untuk bisa berkembang secara alamiahnya dia gitu. Dan kadang-kadang sometimes hidup kan tidak ada pilihan. Tapi ketika Anda punya sebuah impian yang jelas, kemana hidup Anda mau bawa, dan apa yang Anda kerjakan Anda bisa manfaatkan dengan jalur alamiah Anda, pergunakan, maka itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi itulah kenapa kalau kita lihat masing-masing agen kan punya cara menjual pendekatan yang berbeda-beda. Itulah yang membuat kenapa ada orang sukses dengan cara seperti ini. Kadang-kadang kita tidak bisa jiplak dari orang lain langsung. Ya, benar ya Pak Ciko ya? Tidak bisa jiplak dari orang lain langsung. Ya, Anda boleh belajar, misalnya cara dia handle objection, konsepnya, tapi cara Anda bawa akan beda. Oh iya, pasti beda. Cara bawa kan pasti beda kan gitu ya. Anda harus sesuaikan dengan diri Anda. Ya, karakter kita itu yang membuat Betul, berbeda. betul. Ya, jadi kenapa orang gagal? Banyak hal orang yang
Tidak sadar, inilah yang terjadi. Nah, ini tadi Bu Rosni udah bilang ya, tidak punya rencana. Oke, ini hal yang sudah sangat sering kita lihat. Dan yang tadi adalah Ibu Rosni juga bilang dia tidak ada rencana, dia tidak ada action. Nah, ini tadi kita udah bahas bersama juga ya. Ketika seorang tidak punya tujuan, maka dia mau kemana? Apa yang dia harus lakukan? Strateginya apa? Apa yang harus dia action yang dia ambil? Tidak ada. Jadi ketika tidak memiliki rencana, maka semuanya akan habis. Nah, yang satu lagi adalah dia sudah melakukan tindakan, tapi tidak sesuai dengan rencana dia. Ini ini yang sakit sekali. Dia sudah punya impian, ya, dia sudah susun strategi, ada rencananya, action plan-nya bagaimana, tapi ternyata dalam perjalanan dia tidak lakukan sesuai rencana dia. Apalagi ada yang di tengah jalan itu tiba-tiba dia berubah haluan, impian dia itu berubah. Ini ceritanya beda ya. Ketika rencana mungkin bisa berubah, rencana boleh berubah. Tapi ketika impian itu dia rubah, maka apa yang dia kerjakan selama ini kan habis semua. Berarti ini masalahnya komitmen juga penting ini ya Pak Heri. Betul, betul. Jadi komitmennya itu harus pada apa? Komitmen pada tujuan dia. Harus jelas mengapa dia mau capai tujuan tersebut. Kalau misalnya, contoh ya Pak Ciko, Oke. kita bicara ya. Saya Pak Ciko mau kemana? Pak Ciko, coba sebut satu kota. Sebutkan satu kota. Ya. Maksudnya di mana? Kemana? Pak Ciko mau kemana? Ke kota apa gitu kalau saya tanya? Contoh nih contoh. Contoh misalnya, saya mau ke Istanbul. Ke Istanbul, oke. Kalau ke Istanbul kan jelas ya, itu ada di Eropa bagian selatan kan gitu ya. Eropa Timur itu namanya. Nah, Ya, Istanbul di Asia juga. ya, benar. Nah, kalau Pak Ciko sudah bisa bilang Istanbul itu Eropa dan Asia, dia udah jelas gitu, dia udah tahu. Iya, Kan ya. gitu ya. Saya juga punya pemahaman juga tentang itu. Bayangkan Anda sudah punya tujuan mau ke Istanbul, Anda sudah buat rencana, sudah susun strategi, planning, dan segala hal, dan Anda sudah mulai action, tiba-tiba 1 bulan kemudian, Pak Ciko ubah lagi, saya tidak mau ke Istanbul, saya mau ke Hong Kong. Apa yang terjadi? Ya, pikiran ini berubah, usahanya juga jadi tidak menentu. Apa yang Anda sudah planningkan, sudah lakukan untuk mau ke Istanbul itu otomatis akan hilang semua kan? Jadi kehabisan waktu ini, Pak. Habis waktu. Oke, 1 bulan kemudian Anda ubah jadi Hong Kong, Anda rubah semua strategi, rubah semua rencana, rubah semua planning, dan otomatis akan rubah apa yang Anda lakukan, tindakan. Ya. Oke. Nah, setelah Hong Kong, Anda 1 bulan kemudian ubah lagi. Anda ubah lagi, nggak jadi ke Hong Kong, Anda mau ke Australia. Iya. Bayangkan, jadi komitmen itu penting di apa? Ketika Anda, apa yang Anda ingin capai itu, Anda harus punya satu komitmen. Kenapa? Jelas, why-nya itu harus sangat kuat sekali, sehingga tidak segampang itu kalau Anda terus merubah tujuan Anda, impian Anda itu berubah terus, Ya. maka Anda tidak akan pernah capai apapun. Tapi Pak Heri, saya kira di antara begitu banyak cara yang tertulis di sini, kalau seseorang itu tidak berkomitmen, seseorang itu pelin-pelan, ini berhubungan dengan attitude-nya. Karakter. Jadi saya kira ya attitude ini mungkin penting nomor 1 sebelum keyakinan atau mindset begitu. Ya, kita hari ini kalau kita mau bahas itu kan cukup jauh ya. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya seseorang itu yang sukses, yang gagal itu pasti ada sesuatu di dalamnya. Yang tadi kita bilang ada orang yang sukses dan gagal. Ya. Kan manusia memiliki resource yang sama. Yang satu tidak makan sesuatu yang lebih.
kan sama aja gitu ya. Yang dia makan dengan yang kita makan juga sama. Mengapa dia bisa sukses, kok kita tidak? Contoh misalnya ya, kita harus tanyakan seperti itu. Ada sesuatu yang berbeda. Dia kalau bicara kenapa bisa berbeda, bisa meyakinkan orang, sementara saya tidak. Apa yang kurang di dalam diri seorang yang gagal? Nah, kalau kita bilang seperti itu ya pasti ada pada apa? Pada strategi dia. Nah, kenapa strateginya bermasalah? Pertanyaan kan gitu ya. Kalau kita ulang-ulang kembali nanti akan dapat kenapa dia strateginya salah? Kenapa cara dia handle audience tidak sebaik orang lain? Nah, alasannya sangat jelas. Kenapa? Karena ketika dia mau action pun itu sebenarnya tujuannya itu tidak jelas. Dia mau closing atau tidak, dia tidak yakin gitu. So teman-teman, pada saat ini adalah sebuah frame ya, sebuah apa yang kita sebut. Ya, jadi step by step itu memang harus sudah ada gitu. Jadi kalau teman-teman Anda dari tujuannya itu tidak ada jelas sebuah tujuan itu apa yang Anda inginkan itu tidak jelas dan Anda tidak punya keharusan untuk mencapainya, Anda tidak akan berusaha effort Anda tidak akan maksimal. Kalau Anda sudah punya sebuah tujuan yang jelas apa yang Anda ingin capai, maka percaya dan yakin effort Anda pasti akan maksimal. Tidak ada garansi bahwasanya apa yang Anda lakukan pasti berhasil. Benar. Tapi ada ketika Anda punya tujuan yang jelas, Anda pasti akan kalau melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Saya akan lakukan lagi. Seperti kata Pak Ciko tadi ya. Jawaban yang pertama adalah berhenti mencoba, kan gitu ya Pak Ciko tadi bilang ya. Ya. Ketika dia gagal, dia berhenti mencoba. Mengapa? Pertanyaan kan, mengapa berhenti mencoba? Karena alasannya tidak cukup kuat terhadap tujuan dia. Dia tidak merasa harus. So, teman-teman, inilah membedakan antara kenapa ada orang yang berhasil dan ada orang yang gagal. Nah, kemudian adalah teman-teman, ini penting sekali teman-teman. Mengapa orang gagal? Banyak orang yang tidak melakukan monitoring apa yang dia lakukan. Apakah sudah mencapai apa yang dia inginkan, sudah masuk ke jalur apa yang dia inginkan atau tidak, sesuai dengan tujuan dia atau tidak. So teman-teman, ini hal yang sangat simpel ya, tapi inilah kenyataannya teman-teman. Jadi teman-teman, ketika Anda ingin sukses apapun itu, ya inilah beberapa step yang nanti saya akan simpulkan ya, Nah, yang berikutnya adalah tidak mau belajar. So teman-teman, dalam proses kehidupan kita, yang namanya kesuksesan itu, tujuan kita itu ketika kita ingin capai, dan setelah kita capai, pasti kita mungkin akan berubah lagi. Ada tujuan sesuatu yang lebih besar lagi. Contoh misalnya, saya ingin punya rumah baru. Berapa lama? Oke, mungkin 1 tahun kemudian. Nah, saya cari. Oke, saya punya sebuah impian, sebuah rumah baru, harganya 500 juta mungkin. Oke, nah waktunya berapa lama? 1 tahun. Oke, berarti saya jelaskan mengapa Anda membutuhkan rumah tersebut, itu juga harus sangat jelas. Jelasnya karena saya sekarang ini tidak punya rumah, contoh ya, saya tidak punya rumah, saya butuh sebuah tempat supaya saya bisa settle down, saya bisa tempat bernaung yang jelas untuk saya dan anak-anak, contoh ya, walaupun sederhana, contoh. Nah, itu harus sangat jelas. Nah, strateginya apa? Oke, strateginya adalah saya harus ini. Saya harus kerjakan apa saja. Oke, 1 bulan saya harus dapat kumpulkan berapa. Nah, kalau saya sudah jelas 1 bulan saya kumpulkan berapa, saya harus ketemu berapa orang, itu jelas kan? Nah, itulah yang kita sebut sebagai apa? Ada rencananya, kemudian action plan-nya, kemudian dia bisa monitoring. Kemudian apakah yang sudah dia lakukan itu pasti berhasil? Tidak. Kan gitu ya. Tidak pasti berhasil. Mungkin dia ketemukan kegagalan. Tapi yang pasti adalah ketika seorang tidak mau berhenti untuk belajar, dia tetap fleksibel, open mind, seperti saya sekarang ini ya teman-teman. Kita masuk di zaman yang tiba-tiba berubah. Banyak orang yang tiba-tiba terkejut dengan kondisi sekarang ini.
tiba-tiba semua jadi online, ketemuan kita sudah nggak bisa di kantor, ketemu nasabah juga nggak bisa ketemu tatap muka langsung. Nah, lantas saya harus bagaimana? So kita harus mulai belajar, open mind, kan belajar sesuatu yang baru. Nah, ketika Menyesuaikan, kalau ya beradaptasi, menyesuaikan diri. beradaptasi, benar, kita harus beradaptasi. So inilah dasar-dasarnya teman-teman. Mengapa orang gagal? Kita mulai dari sini kan gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini terlalu banyak ya, tapi teman-teman sebenarnya kalau topik ini kita mau bahas, kita masih bisa bahas sangat banyak ya. Jadi saya simpulkan ya teman-teman, kalau hari ini teman-teman bisa catat ini kuncinya ya. Jadi rahasia untuk mencapai apapun yang Anda inginkan adalah yang tadi kita bilang tadi itu saya rangkumkan teman-teman. Anda harus tahu apa yang benar-benar Anda inginkan. Itu dulu. Ini poin penting pertama. Ya. Pertama. Karena rahasia mencapai apapun yang Anda inginkan. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, bagaimana? Ya cari ya Pak Eri, temukan satu hal yang membangun hidup Anda gitu. Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan. Dan Anda mau kejar apa? Coba. Apa yang Anda mau kejar? Mungkin berbuat sesuatu yang bermakna untuk orang-orang di sekitar kita atau ya keluarga yang kita cintai. Kalau misalnya kita berusaha menciptakan atau menemukan impian begitu Pak Eri. Ya, impian itu bisa banyak ya. Impian itu tentunya teman-teman. Ketika kita ada satu hal yang sangat penting sekali ya dalam kehidupan manusia itu kadang-kadang orang-orang di sekitar kita. Apa artinya mereka untuk Anda? Ya, jadi arti apa yang menjadi kira-kira dalam hidup kita ini apa yang betul-betul berarti? Itu penting sekali teman-teman. Kalau Pak Ciko tadi bilang seperti itu, saya ingin sharing dengan teman-teman ya, apa yang berarti dalam hidup Anda? Karena kadang-kadang kalau Pak Ciko bilang seperti itu mungkin adalah bagi orang yang dia tidak berani bermimpi gitu. Nah, bagaimana supaya dia punya sebuah impian yang jelas? Ya, apa arti yang dia ingin cari dalam hidup ini? Apa yang paling berarti dalam hidup kamu? Mungkin dia akan Ya. bilang, Umumnya orang-orang akan berpikir ingin membahagiakan ya mungkin orang tua ya, membahagiakan pasangan, oke. Memberi pendidikan yang baik untuk anaknya begitu. Oke, kita ambil satu contoh Pak Ciko. Ya. Misalnya untuk membahagiakan orang tua. Kan gitu ya. Kapan Anda harus secepatnya. Secepatnya. Kenapa secepatnya coba? Ya, namanya orang tua ya. Jadi kita tidak tahu orang tua punya waktu berapa lama. Ya, tidak bisa menunggu kan gitu ya. Orang tua kita tidak bisa menunggu. Tidak bisa menunggu, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Jadi teman-teman, itu artinya, jadi ketika kita punya sebuah impian, contoh membahagiakan orang tua saya, Anda harus tahu kenapa, dan Anda harus tahu kapan, kan gitu ya. Kalau tidak, teman-teman, ini penting sekali ya. Jadi apa yang paling bermakna dalam hidup Anda itu sangat penting sekali, dan itu akan membuat Anda itu impian itu sangat kuat sekali, dorongan akan sangat kuat sekali. Jadi yang pasti adalah teman-teman, kalau pertanyaannya adalah rahasia untuk mencapai apapun yang Anda inginkan. Anda harus jelas dulu apa yang Anda inginkan. Kalau tidak, maka percuma. Kita bahas apapun, percuma. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, apa yang kita mau capai? Nggak ada yang kita mau capai. Jadi ketika kita bicara, kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, apa impian kita ingin capai, impian itu harus ada dulu. Kalau Anda tidak ada jelas impiannya, tidak ada impian yang jelas, maka apa yang kita mau capai? Tidak ada. Jadi tidak akan ada pembahasan apapun lagi gitu.
Nah, kemudian impian itu ya harus kuat sekali. Alasannya apa? Mengapa? Ya, apa itu? Yaitu arti. Tadi Pak Ciko udah bilang, artinya. Artinya bagi Anda apa? Artinya ini adalah, kalau saya ingin capai rumah yang 500 juta ini, artinya teman-teman, artinya bukan uang 500 jutanya. Artinya adalah, saya punya tempat untuk berteduh bagi keluarga dan istri, orang tua, anak-anak saya. Itu arti itu yang sangat penting sekali. So, ini why-nya begitu kuat dan membuat Anda itu bisa lakukan. Oke ya, jadi yang pertama. Yang kedua adalah otomatis setelah ini adalah susun strategi. Strategi ini termasuk di dalamnya ini strategi banyak ya teman-teman. Kalau ada waktu kita akan bahas, kita akan perlebar strategi. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan teman-teman, ketika contoh kita bicara strategi apa? Kita strategi untuk saya ingin recruiting. Nah, strateginya recruiting itu apa? Kan gitu ya. Planningnya seperti apa, action plan-nya seperti apa, itu masing-masing pasti akan beda. Jadi strategi ini mencakup yang namanya rencana, action plan-nya apa, kemudian planning-nya kita buat dalam bentuk planning, minggu pertama harus bagaimana, minggu kedua harus bagaimana, dan seterusnya. Nah, susun strategi. Nah, dalam proses susun strategi, apakah ini sudah pasti berhasil? Belum tentu. Belum tentu. Punya impian, punya strategi. Kan gitu ya. Nah, strategi itu harus dilakukan. Take action. Kan gitu ya. Kalau sudah ada strategi, sudah ada rencana, harus dilakukan. Kalau tidak lakukan, maka bohong semua. Saya mau Jadi ke Pak Heri, ya. waktu orang melakukan action, apakah keberuntungan itu berpengaruh? Apakah luck itu ada pengaruh? Ada. Apakah orang harus percaya pada keberuntungan? Anda boleh percaya pada keberuntungan, tapi Anda harus percaya satu hal. Satu hal lagi yang lebih penting Anda harus percayai. Yaitu apa? When you take action, miracle happens. Ya. When you take action, miracle happens. Artinya Ya. apa? Kalau Anda tidak lakukan apapun, miracle will not happen. Ungkapan yang bagus ya Pak Heri. Ya, banyak hal itu adalah dalam proses itu kita belajar kenapa kadang-kadang orang yang ada take action, itu dia kok percepatan perkembangan kemajuan tuh menjadi lebih cepat. Kenapa? Kan gitu ya. Karena pada saat dia mau berusaha, banyak sekali hal-hal baru yang dia pelajari tanpa dia persiapkan, tanpa dia rencanakan gitu. Ada hal-hal pendukung lainnya yang tidak tahu datang dari mana. Contoh ya, saya kasih contoh. Ada agen, dia sudah punya keinginan, saya mau capai Swiss. Susun strategi, tapi dia tidak lakukan apapun yang dia sudah susun. Rencanakan, dia tidak jalanin. Dan satu lagi, dia sudah rencana, dia jalan gitu. Nah, yang jalan itu ketika dia ketemu satu orang, bicara, klop, dan teman itu, orang yang dia jumpai tersebut, mereferensikan orang lagi pada dia. Itu kan sudah di luar planning dia. Benar nggak, Pak Ciko? Ya, benar. Benar kan? Itu yang terjadi pada teman-teman. Teman-teman yang take action, agent-agent yang ada turun di lapangan. Kadang-kadang, percaya atau tidak, kita closing orang-orang yang tidak ada dalam rencana kita. Setuju atau tidak, teman-teman? Ya, dapat bonus ya Pak Heri ya. Banyak sekali, bahkan kadang-kadang, teman-teman, lebih banyak bonusnya daripada orang yang kita planning sebelumnya. Saya planning ketemu dengan 10 orang ini, ternyata yang saya dapat bukan dari 10 orang ini, 10 orang ini cuma dapat 3. Tapi saya dapat 7 lagi orang-orang yang datang dari 10 orang tadi. Ada yang dari yang tidak jadi, tapi saya ketemu dengan dia dan saya kenal siapanya dia, dan jadinya di orang yang lain, kan gitu ya. So teman-teman, when you take action, miracle happens. When you do nothing, maka no miracle will happen. So faktor X itu akan datang. Yes. Percaya atau tidak? Percaya. Sangat percaya sekali miracle itu will happen pada saat Anda take action.
Demikian Pak Ciko. Jadi Ya. Tiga ini kemudian apa? Monitor. Ya, yang tadi kita sudah sebutkan. So teman-teman, Anda sudah punya strategi, Anda sudah take action, Anda harus monitor. Kalau Anda tidak monitor apa yang sudah Anda lakukan itu mendekati tujuan Anda atau tidak, maka ini akan sangat bahaya. Ya, berarti sesekali waktunya kita perlu monitor, evaluasi ya, begitu ya, Pak Heri? Benar sekali. Evaluasi apa yang kita sudah lakukan. Ya, Apakah sudah benar atau tidak? Apakah kita sesuai jalur, begitu ya? Ya, kita prospecting contoh. Saat kita prospek, closing atau tidak, kita perlu evaluasi nggak? Ya, pasti. Pasti kan? Apakah yang kita katakan benar atau ada yang salah? Kenapa orang tidak membuat keputusan? Begitu loh. Oke. Nah, itu dia. Jadi kita perlu monitoring, kita perlu evaluasi apa yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Nah, kalau kita sudah tahu, oh, ternyata saya gagal. Kenapa gagal? Karena ada hal-hal yang saya tidak boleh lakukan, contoh. Sehingga untuk next time, Anda bisa lakukan dengan lebih baik lagi, punya persiapan lebih baik lagi. So, dalam strategi kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan, impian kita, itu juga harus dievaluasi. Apakah yang sudah saya lakukan ini sudah mendekati apa yang saya ingin capai atau tidak? Oke. Nah, berikutnya adalah yang tadi yang saya bilang. Anda harus bisa belajar, Anda harus bisa fleksibel, Anda harus bisa open mind. Mungkin Anda perlu lakukan pendekatan yang mengubah pendekatan, strategi, dan intinya adalah Anda perlu lakukan strategi yang belajar yang sesuatu yang baru. Kenapa? Karena mungkin strategi kita itu sudah tidak up to date, contoh. Oke, artinya adalah gini, kalau saya jalan nih mau ke Istanbul, saya jalan-jalan itu sudah terlalu ke kanan sampai ke Asia. Ketika saya ada monitor, saya mau ke Istanbul loh. Itu arahnya adalah antara Asia dan Eropa gitu. Contoh ya, Pak Ciko tadi bilang ya, Istanbul kan gitu ya. Nah, Istanbul itu ada di sana gitu. Ketika saya jalannya sudah belok ke kanan sedikit itu mau ke Asia, kalau saya tidak ada monitoring maka saya jatuhnya ke Asia, ke Hong Kong. Tapi ketika saya ada monitoring, oke, saya salah. Saya lakukan pendekatan, saya harus ganti kendaraan saya harus ganti jalur saya sehingga saya bisa kembali ke track saya kembali. Itu seperti itu. Jadi teman-teman pada saat kita action di lapangan, take action di lapangan, itu kadang-kadang strategi kita mungkin salah. Oke, cara saya melakukan pendekatan dengan orang ini ternyata salah ya. Lain kali kalau saya ketemu dengan orang seperti ini, apa harus saya lakukan? So Anda harus ubah strateginya. Oke, rupanya dengan cara saya telepon langsung, kemudian prospek langsung di handphone, ternyata itu tidak benar. Orang bisa menolak saya dengan gampang, contoh ya, contoh. Maka Anda harus ubah strategi. Oke, lain kali saya nggak boleh gunakan cara ini lagi. Anda harus siap. Tapi tujuan saya tetap tidak berubah. Saya ingin misalnya, saya ingin capai Jerman, contoh. Oke, Swiss Jerman itu angkanya sekian saya mau capai. Itu tidak berubah. Yang kita ubah adalah strategi kita. Oke, pendekatan saya sudah salah nih. Cara saya melakukan prospecting itu sudah salah. Handy object saya sudah salah di sini mungkin. Saya ubah strategi sampai berhasil. Demikian Pak Ciko. Ya, sebetulnya yang barusan Pak Heri katakan ini sangat penting ya. Jadi banyak orang ketika ketemu rintangan ataupun tidak lancar, orang malah bukan mengubah cara kerja atau strategi, tapi sekalian mengubah tujuannya, ya, mengubah pekerjaannya gitu loh. Jadi akhirnya merasa suatu bidang atau pekerjaan mungkin tidak cocok untuk dia begitu loh. Jadi akhirnya ya habis waktu melulu mencoba bidang-bidang baru, mencoba hal-hal baru. Padahal masalahnya adalah di cara pikir, ya cara kerja begitu loh. Itu yang harus dievaluasi ya Pak Heri ya. Benar, ya benar Pak Ciko. Jadi makanya saya bilang komitmen itu sangat penting. Tadi yang Pak Ciko bilang kan sebelumnya itu adalah masalah komitmen. Nah itu kan masalah karakter manusianya juga kan gitu ya. Bayangkan kalau kita bicara rahasia mencapai
apapun yang Anda inginkan. Bayangkan kalau apa yang kita inginkan itu berubah, setiap waktu berubah. Tidak ada komitmen jelas kita mau capainya apa. Maka yang terjadi adalah tidak akan ada hasil apapun gitu. Kenapa? Karena apapun yang kita sudah planningkan di tengah jalan kita berubah lagi. Kita berubah lagi kan gitu ya. So teman-teman, ini adalah sebuah formula yang sangat simpel bagi teman-teman. Anda bisa tuliskan aja dulu apa yang Anda inginkan. Mengapa Anda inginkan? Susun strateginya. Oke. Sekarang contoh, saya ingin capai Swiss. Angkanya berapa? Tinggal berapa bulan? Contoh, karena ada target waktu kan sampai bulan Desember kan. Nah, ketika tinggal berapa bulan, Anda sudah harus lihat, oke, berapa bulan ini waktunya sangat tipis loh. Bulan 8 sudah mau habis kan. Nah, 9, 10, 11, 12, ada 4 bulan. Hanya tinggal 4 bulan contoh. 4 bulan ini berarti 1 bulan saya harus berapa? Saya coba bagi dulu. 4 bulan ini saya bagi. Nah, setelah Anda bagi dalam 1 bulan, Anda bagilah dalam 1 minggu itu berapa Anda harus dapat. Nah, kalau saya sudah bagi dalam 4 per minggu itu berapa angkanya, berapa orang kira-kira saya harus cari. Itu sudah ada strategi yang disusun, Anda take action gitu. Planningnya sudah ada, otomatis ada planning kan. So teman-teman, ini sangat penting. Jadi ketika kita ingin sesuatu, itu harus jelas. Kalau sudah jelas apanya, maka ini akan datang. Strateginya datang, action planningnya datang, kemudian Anda harus take action kan gitu ya. Nah, take action, monitor apa yang Anda lakukan, apakah sudah benar atau tidak. Nah, kalau pendekatannya salah, lakukan pendekatan sampai dan strategi sampai berhasil. Intinya adalah sampai berhasil. Bisa dapat ya teman-teman ya, Pak Ciko ya. Ya. Jadi bayangkan orang terus Setuju. melakukan seperti ini. Oke, tes berhasil, kalau mendekati lanjutkan. Kalau ada yang salah, perbaiki. Sampai apa? Sampai berhasil. Maka Anda pasti akan capai apapun yang Anda inginkan. Apapun. Oke, Ya. Pak Ciko? Ya, bagus sekali ya Pak Heri ya. Nah, jadi teman-teman sebetulnya yang dibahas malam ini sangat bagus ya. Apalagi di masa seperti ini ya kita butuh begitu banyak input tentang bagaimana mencapai target atau impian kita. Nah, jadi Pak Heri sudah sampai di penghujung presentasi ya? Boleh katakan demikian, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa kita sharingkan sih sebenarnya. Ya, ini sebetulnya saya mau katakan ke teman-teman kalau misalnya mau bertanya atau mau sharing, ya inilah saatnya gitu. Tapi kalau tidak ada yang sharing, ya mungkin Pak Heri akan segera beri penutupan gitu. Nah, Oke. hari ini lumayan, ada 150 orang. Jadi teman-teman, sebenarnya kembali lagi adalah apapun impian Anda. Sebenarnya pada dasarnya kita diberi oleh Yang Maha Kuasa itu sebuah kekuatan untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Masalahnya adalah kita sudah buat keputusan atau tidak. Keputusannya adalah apa? Apa yang kita inginkan. So teman-teman, saya ambil sebuah kutipan dari Tony Robbins ya. It is in your moments of decision that your destiny is shaped. Sebenarnya setiap orang itu, ketika dia berani menetapkan tujuan dia, berani menetapkan impian dia, dan berani mengambil keputusan apa yang dia inginkan, itulah sebenarnya destiny. Itu adalah destiny bahasa Indonesia apa ya? Destiny. Takdir. Takdir ataupun ya takdir lah kata kita bilang ya. Takdir itu terbentuk. Sebenarnya semuanya itu mulai dari sebuah keputusan dulu.
So teman-teman, kalau Anda tidak putuskan apapun, impian Anda, apa yang Anda mau capai, tujuan apa, tujuan Anda apa di bisnis ini, maka kita tidak akan kemana-mana. Ya, ini poin pentingnya ya. Ya, Jadi mulai dari planning, mulai dari cara berpikir, cara kerja, strategi, ya semuanya adalah hal yang tidak terpisahkan ya teman-teman ya. Nah, jadi baiklah Pak Heri, terima kasih ya atas sharing yang begitu luar biasa. Saya cek chatnya ini tidak ada yang bertanya lagi ya. Jadi teman-teman, memang kita sudah sampai di penghujung ya tahun ya, apalagi di masa seperti ini ya mungkin saatnya kita juga mengevaluasi strategi kita, mengevaluasi tujuan kita ya. Jadi semoga apa yang di-sharing malam ini bisa menambah kekuatan semangat kita, energi kita untuk jadi lebih baik lagi. Jadi sudah habis ya Pak Heri ya? ya, yang dari teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Tapi kalau tidak, kalau mau di-sharing ini masih banyak ya teman-teman ya. Tapi kita mungkin ambil waktu yang lain lagi, karena ini sudah sampai waktunya lah. sudah sampai waktunya ya. Jadi teman-teman, apapun ceritanya teman-teman, kita sudah di bulan 8. Anda harus ambil sebuah keputusan yang jelas, apa impian Anda, apa yang Anda ingin capai dalam tahun ini. Oke. Oke. Tanpa ada sebuah tujuan yang jelas, maka kita tidak akan kemana-mana. Dan lebih penting lagi adalah Anda harus punya big picture. Anda harus punya sebuah big picture, sebuah impian yang jelas. Anda mau jadi apa di bisnis ini? Apakah saya mau jadi agen yang hanya agen-agen saja? Atau saya ingin menjadi seorang leader, seorang pebisnis asuransi yang punya income berapa gitu? Anda harus jelas gitu. Jadi ketika kita punya sebuah impian yang jelas, kita sudah punya sebuah gambaran yang jelas kita mau kemana, maka kekuatan, strategi dan segala hal itu tidak akan ada yang bisa menghalangi Anda. Tidak akan ada seorang pun orang yang bisa menghalangi seorang agen yang ketika dia sudah jelas dia ingin mau capai apa, angkanya berapa, dia tidak tahu produk itu gak masalah, gampang. Tahu produk dia bisa belajar kan gitu ya. Kalau produk knowledge dia bisa belajar. Apalagi coba? Tidak punya kenalan. Tidak punya kenalan bisa dicari nggak? Bisa. Bisa. Kan gitu ya. Tidak tahu produk bisa belajar. Tidak punya kenalan dia bisa. Tidak pandai bicara bisa belajar. Tidak bisa apa coba? Anda apapun halangan yang ada obstacle yang ada di depan Anda, ketika impian Anda itu jelas, kuat, maka itu semua akan jadi kecil sekali. Tapi ketika kita tidak buat keputusan kita mau apa nih, mau apa? Coba tahun ini kita mau apa? Dan untuk 3 tahun ke depan kita mau seperti apa? Maka kita tidak akan kemana-mana. Ya, okay? Baiklah. Karena kita sudah sampai di penghujung waktu, oke. Jadi teman-teman juga tidak ada yang bertanya, kita akan sudahi. Namun teman-teman jangan lupakan poin-poin penting yang sudah disampaikan Pak Heri tadi ya. Nah, jadi kita bersama-sama kita belajar ya, kita implementasikan di dalam pekerjaan kita ya, kehidupan kita. Jadi kita sudah sampai di ujung waktu, teman-teman. Kita berikan applause ya untuk Pak Heri ya. Terima kasih Pak Heri untuk sharing yang luar biasa ya. Terima kasih juga ya para reader ya dan teman-teman yang sudah bergabung bersama untuk mendengarkan sharing yang luar biasa ini ya. Jadi baiklah, kita tidak basa-basi lagi ya. Kita akan bertemu lagi di
sesi meeting berikutnya ya. Nanti kita akan umumkan lagi di WhatsApp. Nah, jadi selesai sampai di sini, kita sampai jumpa lagi. Oke, Pak Thank Heri, you, Pak Sugeng. terima kasih teman-teman semua, para leader. Thank you.